Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah media pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan website Google Site gitu. Website pembelajaran menggunakan Google Site. Langsung saja kita lihat di sini di layar yang telah ada gitu. Kami memiliki website yang bernama Cerdas Matematika. Di logo kiri ini kita singkat jadi Cermat. Dan terdapat icon ya di website kami. Kemudian di sini terdapat beberapa halaman yang kami muat di website ini. Terdapat beranda, absensi, materi, evaluasi, referensi, dan profil. Nah, kemudian di beranda sendiri terdapat yang awal kita lihat itu covernya yang bertuliskan welcome to Cerdas Matematika ini gitu. Terdapat halaman sampul, kemudian di bawahnya kita scroll ke bawah terdapat, nah kita lihat dulu nih yang menu-menu ini icon-icon yang bisa kita klik dan memindahkan ke halaman lain gitu. Contohnya yang pertama ini, di sini ada gambar rumah yang artinya itu tuh beranda gitu kan. Kemudian ya yang sebelah kanan tadi absensi, kita pindah jadi halaman dari beranda, kita pindah ke absensi. Kemudian kembali ke beranda lagi, di situ icon-iconnya beda-beda kan ya, dan diklik juga akan beda gitu. Kita coba klik. Yang ketiga ini memindahkan ke halaman materi. Kemudian balik lagi, kita coba klik menu-menu yang ada gitu, takutnya nggak bisa gitu kan. Nah, yang tadi kita klik jadi ke evaluasi. Kemudian yang selanjutnya kita klik lagi itu ke referensi. Ya, terus yang terakhir kita cek apakah itu akan berpindah halaman. Setelah diklik itu akan berpindah ke halaman yang terakhir yaitu profile. Kemudian selain itu di beranda terdapat hal-hal yang kita muat di dalamnya gitu dalam bentuk teks. Kita lihat ke bawah. Di sini terdapat petunjuk pembelajaran. Sebelum website ini ke hal yang lain gitu, kita taruh petunjuk pembelajaran. Kemudian ke bawahnya lagi terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Karena kami rasa website pembelajaran yang baik itu memuat hal-hal tersebut. Ya, mungkin hanya itu ya yang terdapat di beranda. Mungkin bisa dilanjut ke halaman-halaman selanjutnya gitu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Syifa dipersilakan. Ya baik, selanjutnya yaitu menu absensi. Nah, di dalam absensi ini kita membuat 3 kategori, yaitu khusus kelas 7A, 7B, dan 7C. Nah, kita lihat ke bawah, di sini terdapat icon-icon seperti sidik jari yang jika dipencet salah satu akan menuju ke halaman absensi kelas 7A. Nah, untuk mengisi absensi kelas 7A ini, kita menggunakan Google Formulir yang dapat diisi. Ya, kita mengisi akun terlebih dahulu. Nah, di sini muncul absensi khusus untuk kelas 7A, di mana terdiri dari nama lengkap, lalu sekolah, lalu waktu kehadiran untuk mengisi absensi ini, dan hari atau tanggal dalam mengisi web. Lalu di sini juga diminta bukti dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang diupload menggunakan foto. Lalu setelah diisi semua, lalu klik kirim. Selain itu, untuk khusus kelas 7B juga sama isinya. Ketika kita klik kelas 7B, nah di sini
masuk ke halaman khusus absensi siswa kelas 7B sama dengan menggunakan Google Formulir. Untuk kelas 7C-nya juga sama, menggunakan Google Formulir yang mengisi data-data seperti tadi, nama lengkap, waktu kehadiran, dan lainnya. Lalu masuk ke menu materi. Nah, di awal materi ini terdapat deskripsi materi umum, lalu kita lihat ke bawah, materi yang akan kita bahas itu yaitu segi 4, di mana materi yang dibahas mengenai pengertian segi 4, lalu ada jenis-jenis dari segi 4, terus ada sifat-sifat dari segi 4, dan ada keliling segi 4. Nah, di sini segi 4-nya yaitu ada persegi panjang, ada belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Nah, jika icon-icon ini diklik, maka menuju ke halaman mengenai bentuk yang kita klik ini. Nah, karena kita klik persegi, maka kita masuk ke halaman persegi dan persegi panjang. Lalu di sini terdapat video rujukan yang kita ambil dari YouTube, yaitu mengenai sifat persegi dan luas dari persegi. Lalu kita lihat di bawah, nah ini ada pengertian dari perseginya, lalu ada sifat-sifat dari persegi juga. Terus, nah ke bawah kita lihat keliling persegi, lalu ada juga luas persegi. Nah, karena persegi dan persegi panjang memiliki sifat yang hampir mirip, maka kita lihat ke bawah, materinya juga kita gabung gitu, karena memiliki sifat yang sama. Ya, ada persegi panjang, pengertiannya, ada luasnya, ada keliling. Nah, setelah materi dipaparkan, terdapat contoh soal untuk menguji pemahaman, untuk kayak memberikan pemahaman lebih mengenai materi yang telah dipaparkan. Lalu kita lihat di bawah juga ada tes formatif yang terdiri dari 3 soal, di mana dikumpulkan menggunakan Google Formulir. Kita masuk ke Google Formulirnya. Nah, di sini ada ketentuan mengumpulkannya, yaitu dengan mengisi nama lengkap dulu, lalu kelas. Nah, di sini menggunakan upload jawaban. Jadi, upload jawabannya itu menggunakan foto. Fotonya, nama filenya sudah tertera pada format file. Lalu setelah diisi, klik kirim. Nah, kita kembali ke halaman yang ini. Nah, kita ke materi awal. Lalu kita juga bisa mengklik materi yang ingin dipilih dari materi yang bagian atas, menu bagian atas. Nah, di sini ada materi belah ketupat, sama, yaitu isinya ada video rujukan, ada pengertian dari belah ketupat, lalu sifat-sifat belah ketupat, ada keliling belah ketupat, dan luas belah ketupat. Selain itu juga ada contoh soal. Nah, untuk menguji pemahaman pada materi belah ketupat juga, kita membuat tes formatif yang terdiri dari 3 soal yang dikumpulkan menggunakan Google Formulir. Isinya sama dengan mengupload jawaban yang telah dikerjakan gitu. Lalu materi selanjutnya juga ada jajar genjang. Isinya sama, yaitu terdapat video rujukan yang kita ambil dari YouTube. Lalu ada pengertian dari jajar genjang, ada sifat-sifatnya, ada kelilingnya, dan juga ada luas. Lalu ada contoh soal. Nah, untuk menguji materi jajar genjang juga kita buat terdapat tes formatifnya yang dikumpulkan dengan Google Formulir juga. Nah, lalu juga ada materi trapesium dan layang-layang juga sama isinya, terdapat materinya, video rujukan, dan tes formatif. Nah, menu-menu yang ada di website selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu bagian dievaluasi, di mana evaluasi adalah kegiatan setelah semua pembelajaran telah selesai. Jadi nanti di evaluasi ini kita menggunakan Wordwall sebagai salah satu
aplikasi kita, di mana sebelum mengerjakannya kita akan memberikan petunjuk dalam pengisian virtual ini. Sebelumnya kita lihat dulu ke bawah, di sini sudah ada format nama kelasnya, jadi contoh 7A underscore Lili Lulu. Nah, jadi untuk format dalam pengerjaannya itu yaitu kelas underscore nama. Nah, bagaimana cara petunjuk pengisiannya? Pertama-tama nanti kita akan buka web virtualnya yang telah diberikan, lalu klik start. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan virtual agar kita dalam evaluasi pembelajarannya lebih menarik dengan menggunakan animasi. Nah, dalam virtual ini kita tahu nih ada waktu yang telah disediakan dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan waktu yang telah disediakan. Nah, lebih cepat menjawab pertanyaan, maka kita akan mendapatkan nilai lebih tinggi daripada teman-teman kita. Nah, selanjutnya, soal-soal nanti yang ada di dalam animasi ini akan terdapat pada gerbong kereta, di mana jawabannya sudah tertera di atas ini. Caranya mudah sekali, dengan cara kita memecahkan balon, di mana kita harus menjatuhkan jawaban ini ke dalam gerbong kereta. Nah, jika kita sudah menjawab, maka nanti akan ada hasilnya. Jika benar, akan seperti ini, akan muncul skor kita, dan jawaban sudah muncul, jawaban benar dan soal yang benar dengan tanda checklist seperti ini. Nah, selanjutnya jika telah selesai menjawab semua pertanyaan, kita juga dalam virtual ini kita ada bonus, di mana nanti kita bisa klik balon ini saja, di mana nanti kita akan mendapat waktu tambahan atau skor tambahan. Nah, selanjutnya jika telah selesai dalam mengerjakan evaluasinya, maka klik semua soal, klik akhiri, lalu nanti kita diminta untuk mengisi nama kita. Nah, isinya itu sesuai dengan format yang telah disesuaikan, yaitu kelas underscore nama. Nah, setelah itu nanti nilai kita dan nama kita akan tampil di Blackboard, di mana guru bisa melihat siapa yang mendapat nilai tertinggi. Dan mungkin itu saja. Di dalam bagian selanjutnya ada referensi. Dalam referensi ini ada beberapa referensi yang kita ajukan sebagai mana kita menyusun web ini, yaitu ada buku Matematika SMP Jilid 1B kelas 7 semester 2 penerbit Erlangga dari Jakarta. Nah, untuk bagian yang terakhir ada profil pengembangan, di mana ini berisikan anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Syifa Subiati Syam dengan NIM 222520040. Yang kedua ada saya sendiri Fiona Lestari dengan NIM 222520054. Dan yang terakhir ada Zahra Ramania dengan NIM 222520017. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mempresentasikan ya website pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin secara kesimpulan gitu, website kami yang dibuat menggunakan Google Site ini terdapat absensi siswa, kemudian materi mengenai bangun datar segi 4 gitu kan. Kemudian evaluasi yang kita di situ menggunakan aplikasi lain gitu, yaitu Wordwall, seperti pertemuan sebelumnya yang sudah diajarkan pada mata kuliah kali ini. Kemudian referensi ini untuk menaruh materi-materi yang ada di website ini, karena di halaman materi itu kita kan memerlukan materi pembelajaran yang sesuai gitu, makanya kita taruh referensi di sebelah sini. Kemudian profil diri kami sendiri terdapat di halaman terakhir, yang dimana itu terdapat nama dan NIM kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.